Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Yulitasari dari jurusan Tadris Biologi kelas 2C. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit pemahaman yang saya peroleh dari mempelajari ilmu filsafat pendidikan Islam yang diberikan sebagai tugas untuk memenuhi ujian akhir semester. Dari refleksi perkuliahan selama 1 semester ini, saya mengetahui bahwa konsep ideal dari pendidikan agama Islam itu sendiri ternyata adalah pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti yang diketahui bahwa pendidikan Islam itu sendiri diartikan sebagai patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam. Nah, untuk ajaran Islam tersebut diciptakan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperuntukkan bagi manusia, yaitu untuk apa? Yaitu adalah untuk memberikan petunjuk dan jalan keluar dalam melaksanakan tugas-tugas hidup dan juga menjalani atau mencapai tujuan hidupnya selama di dunia ini. Dengan pengertian Islam yang demikian inilah dapat difahami bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan dan pengarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai pencipta alam semesta, kepada manusia agar manusia mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya selama di dunia. Dan demikian pendidikan Islam sebenarnya adalah pendidikan yang universal. Nah, jadi secara sederhana pendidikan Islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang dilaksanakan dengan bersumber dan berdasarkan atas ajaran agama Islam. Sebagaimana yang diketahui bahwa ajaran Islam itu bersumber dan berdasarkan atas Al-Quran yang kemudian dicontoh teladankan, aplikasikan, dan kemudian dicontoh teladankan aplikasinya dalam kehidupan nyata oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui konsep dari pendidikan ajaran Islam ini, maka kita harus menemukannya di dalam Al-Quran dengan cara mengamati ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pendidikan dan juga menganalisanya. Nah, setelah kita menganalisanya, kita juga harus menerapkan dan mengaplikasikannya dalam sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, dapat diambil contoh dari surat Al-A'la ayat pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan telah mendidik kita semua mulai dari menciptakan, menyempurnakan ciptaan, memberikan batasan kemampuan potensial, sampai dengan memberikan petunjuk untuk jalan hidup yang semestinya. Selain itu juga terdapat dalam contoh surat At-Tin ayat keempat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan struktur dan kelengkapan hidup yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, dari petunjuk beberapa ayat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan menurut pandangan Islam adalah bimbingan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mampu melaksanakan tugas hidupnya sebagai khalifah. Kemudian atas dasar tugas kekhalifahan manusia di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan tugas-tugas membimbing atau mendidik tersebut kepada manusia. Hal ini agar manusia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, inilah yang diterima dan dihayati oleh manusia, bahwa manusia secara potensial memiliki kemampuan untuk mendidik dan dididik, seperti halnya adalah orang tua mendidik anak-anaknya. Bertanggung jawab mendidik anak-anaknya inilah merupakan tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi yang sudah terpenuhi tanggung jawabnya. Nah, demikian pengertian pendidikan secara konseptual menurut ajaran agama Islam adalah merupakan usaha sadar dalam rangka membimbing dan mempersiapkan anak atau generasi muda agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya dengan penuh tanggung jawab.
Kemudian, untuk masalah perkembangan pendidikan Islam di dunia ini, menurut saya sangat terpengaruh dengan perkembangan zaman globalisasi yang terjadi dan memiliki kemungkinan timbulnya berbagai perubahan cukup cepat, baik yang terpengaruh secara individu maupun kepada masyarakat, bangsa, dan juga negara. Tantangan ini umumnya bermula dari adanya kelemahan sistem pendidikan Islam dibandingkan dengan sistem pendidikan umum. Bahkan dalam universalitasnya, tantangan yang cukup berat untuk disikapi oleh pendidikan Islam adalah tuntutan pemikiran tentang pendidikan Islam yang dapat berjalan dan menjadi dasar bagi perubahan zaman. Hal inilah yang mengakibatkan kebanyakan pendidikan di Indonesia itu masih stagnan dengan pemikiran yang mengikuti pola pemikiran lama. Nah, apabila hal ini dibiarkan begitu saja, maka pendidikan Islam di negara Indonesia ini akan kalah maju dengan pendidikan Barat. Namun menurut saya hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dalam memberikan ajaran Islam yang sesuai dengan konsepnya. Selain itu, yang kita ketahui tentang hakikat dari pendidikan Islam adalah juga untuk membentuk manusia sebagai individu dan masyarakat. Sebagai individu ini berarti bahwa pendidikan Islam berupaya menggali dan memfungsikan potensi-potensi yang terdalam dan tersembunyi pada individu dan berusaha untuk mengembangkannya. Jadi menurut saya solusi yang tepat untuk mengatasi penyebabnya dari kurang majunya pendidikan Islam ini adalah dengan cara meningkatkan kepribadian seorang muslim. Namun karena tantangan pendidikan Islam ini dalam pembentukan kepribadian muslim sangatlah berat dan juga sulit, maka perlu diimbangi dengan cara meningkatkan kualitas dari tenaga kependidikannya. Baiklah, itu tadi sedikit pemahaman saya yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.